Salam Blangkon, Sobat Blangkoners, mari mengasah imajinasi bersama dosen Blangkon. Bayangkan sebuah pohon besar, akarnya mencengkeram tanah kuat. Sementara rantingnya menjulang ke langit mencari cahaya. Akar adalah identitas budaya dan langit adalah tuntunan negara modern. Seperti teknologi, efisiensi, hukum, dan globalisasi. Namun jika akarnya mulai digerogoti atau justru menghalangi cabang untuk tumbuh, pohon itu bisa tumbang. Konflik antara identitas budaya dan tuntutan negara modern adalah ketegangan antara menjaga akar dan menjangkau langit yang harus disadari dan ditata dengan bijak. Mengapa konflik ini muncul? Karena negara modern menuntut penyederhanaan, penyeragaman hukum, serta efisiensi sistem. Sementara identitas budaya bersifat kolektif dan kompleks emosional, serta kontekstual. Budaya hidup dari kearifan lokal, ritual, simbol, dan tradisi yang sulit diukur secara rasional. Ketika modern memaksakan sistem satu ukuran untuk semua, maka komunitas dengan identitas budaya yang kuat sering merasa terpinggirkan atau bahkan ditindas. Dengan memahami pohon tadi, konflik ini dapat dirumuskan sebagai ketidakseimbangan antara kebutuhan untuk tumbuh secara modern menuju langit dan kebutuhan untuk tetap terhubung pada akar budaya, identitas lokal. Ketika salah satunya ditinggalkan, yang terjadi bukan kemajuan tapi justru kerapuhan. Contoh nyata dari konflik ini bisa dilihat dalam kasus masyarakat, yaitu Tanah Ulayat yang tergerus proyek nasional. Negara memerlukan jalan tol untuk industri dan pembangunan. Namun bagi masyarakat adat, tanah bukan sekedar aset ekonomi, melainkan bagian dari identitas spiritual dan sosial. Disinilah konflik tak terhindarkan. Demikian pula dalam pendidikan. Kurikulum nasional yang mengabaikan muatan lokal akan menciptakan generasi yang cerdas secara akademis, tetapi terasing dari budayanya sendiri. Ketika anak muda lebih mengenal budaya asing seperti Korea daripada budaya sukunya sendiri, maka itu pertanda bahwa cabang menjulang tinggi, tetapi akar mulai rapuh. Namun bukan berarti negara modern harus menolak budaya. Justru dengan pendekatan interkultural dan inklusif, negara bisa menjadi pohon yang sehat. Artinya, akar kuat dan cabangnya lebat. Negara yang memberi ruang pada kebudayaan lokal untuk hidup berdampingan dengan sistem modern akan lebih tahan terhadap disintegrasi sosial. Konflik yang dibiarkan tanpa solusi akan melahirkan ketidakadilan, kemarahan kolektif, dan bahkan perlawanan kultural. Negara bisa dianggap tidak berpihak pada rakyat kecil, sementara warga bisa kehilangan kepercayaan pada sistem.
Di sisi lain, jika harmoni tercipta, maka negara modern akan memiliki kekuatan dari bawah. Seperti warga negara yang bukan hanya patuh secara hukum, tetapi juga bangga secara budaya. Mari kita bangun pohon bangsa yang sehat. Negara tidak boleh melupakan akar, dan budaya tidak boleh menghambat pertumbuhan. Pemimpin, pendidik, dan warga perlu membangun dialog antara modernitas dan tradisi. Sebab bangsa yang besar bukan hanya bisa menembus langit, tapi juga tetap berpijak kuat pada tanah identitasnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam Blangkon.